2 bulan pertama itu kayak kita perang. Kuman TBC-nya banyak di medan tempur itu, perangnya 2 bulan pertama itu dibom. Bom 2 bulan pertama tiap hari. Namanya bom kan nggak ada yang kecil ya, bom itu besar. Makanya jangan terus dikurang-kurangi. Mestinya minum 3 tablet, 1 tablet diminum, 2 taruh di bawah bantal. Mari kita hilangkan stigma di masyarakat. Itu kan masih ada stigma bahwa penyakit TBC itu adalah penyakit kutukan, penyakit guna-guna atau keturunan, padahal itu penyebabnya adalah kuman. Bahan efek samping apa yang biasa sering muncul itu pasien pengobatan? Teman-teman, sobat ngobras di rumah, Mbak Halim ini saya ulangi ya, perawat politibidot, di mana Mbak Halim ini sudah mendapatkan pelatihan TBC. Pelatihan apa saja Mbak Halim? Banyak ya? Iya. Tentang TBC sensitif obat dan resisten obat. Iya. Nanti kita akan bahas ya tentang sedikit mungkin tentang resisten obat. Kalau berdasarkan pengalaman Mbak Halim melayani pasien-pasien TBC, Mbak, ya, gejala apa yang sering muncul? Tadi kan sedikit disinggung ya. Gejala yang sering muncul ya seperti yang telah disampaikan oleh Dr. David. Agak dekat Mbak Halim. Iya. Sering muncul itu batuk, berdahak maupun tidak berdahak. Kadang juga disertai dengan batuk, disertai darah. Nyeri dada, sesak, demam meriang tadi, nafsu makan turun, dan berat badannya itu menurun. Itu untuk kasus yang TB paru. Tapi untuk yang ekstra paru, yang contohnya limfadenitis TB itu kadang muncul benjolan di sekitar leher, sekitar telinga, ya, ketiak sama selangkangan yang mungkin awal muncul benjolannya itu tidak terasa nyeri. Mungkin dihiraukan, lama-kelamaan kan ada keluhan nyeri ya, dan bergerombol lama-lama gitu. Gerombol, teraba keras seperti itu. Gitu. Tadi juga sudah disinggung ya oleh Dr. David ya Mbak. Jadi pemeriksaannya itu yang pasti itu menggunakan tes dahak TCM itu. Yang kedua bisa ditegakkan secara radiologis ya, secara foto. Jadi pasiennya difoto, kemudian didiagnosa TBC ya Mbak Halim ya. Untuk yang kelenjar pakai FNAB nih Dokter. Ya, kalau untuk yang di luar paru itu kan agak sulit memang. Kalau contoh TBC kelenjar itu menegakkan diagnosisnya dengan diambil jaringannya. Diambil pakai, bisa dioperasi, diambil keseluruhan, bisa hanya jarum halus. Itu untuk ambil selnya untuk diperiksakan secara mikroskopis. Apakah ini ada gambaran TBC enggak gitu. Jadi kalau untuk pemeriksaan TBC itu enggak harus menunggu ada gejala ya, Dok? Yang untuk misalkan untuk yang kontak yang terpapar gitu, misalkan nih saya tinggal serumah sama orang TBC gitu, nunggu gejala aja baru tes gitu, enggak harus ya. Jadi itu biasanya satu orang ada bergejala TBC, TBC paru contohnya ya, yang menular kan TBC paru ya. Dari satu TBC paru tegak diagnosis dia TBC paru, serumahnya paling enggak harus periksa tanpa ada gejala. Ada atau tidak ada aku gejala? Sudah terinfeksi TBC. Karena ini nanti mulai diobati sehingga dia nggak sampai sakit TBC. Kenapa sih kok harus dicegah? Biar nggak, kalau sudah sakit TBC namanya kita organ tubuh, contoh kayak kulit gini ya. Kalau kita luka mesti bekas. Ada bekasnya. Di paru pun kalau lukanya luas, sembuh dengan bekas. Bekasnya itu kadang menimbulkan keluhan juga. Iya. Sulit bernafas gitu ya Dok ya mungkin. Dalam program pun kalau sudah ditemukan satu kasus pasien TBC di salah satu keluarga gitu, kita lakukan investigasi kontak. Yang melakukan adalah puskesmas yang punya wilayah pasien tersebut. Jadi mungkin kalau jejaringnya rumah sakit laporan gitu ya. Gitu. Jadi sobat ngobras itu jangan takut ya, misalnya kalau di rumah, ini kok Mbak Halim ini kok ngadu-adu. Saya ini periksanya ke Mardi itu biar nggak diketahui orang. Itu demi
untuk kebaikan bersama. Satu rumah, Terutama satu keluarga. orang yang terdekat yang kita cintai, yang kita kasih. Ya di rumah itu kan orang-orang terdekat kita. Iya, betul. Iya. Tapi pasien biar tidak kaget di rumah, oh kok kedatangan tamu dari dinas kesehatan, sebelumnya sudah kita KIE awal mau pengobatan, hasil keluar kita KIE, suatu saat mungkin ada petugas dari puskesmas yang akan datang ke rumah untuk cek kesehatan pasien cek kesehatan keluarga sama pasiennya tadi, sama sekitar lingkungan sekitar seperti itu, biar tidak kaget. Itu kalau misalkan orangnya yang kena TBC kerja nih Mbak Alim, perlu nggak diinvestigasi di tempat kerja gitu? Perlu, itu kan kalau tempat kerja waktu istilah berkumpul sama temannya kan juga lama. Lebih lama, iya. Rumah kedua istilahnya tempat kerja. Tidak. Bukan. Rumah ketiga. Oh, ketiga. Rumah kedua Ya, tempat ibadah kalau saya. Iya. Terus tadi harus dicek juga ya tempat kerja itu. Itu. Nanti puskesmas biasanya yang akan mendatangi. Oke. Iya. Kemudian siapa Mbak Alim orang-orang itu yang berisiko terinfeksi TBC ini? Iya. Sebenarnya pada dasarnya semua orang itu sangat berisiko untuk terinfeksi TBC. Tapi ada beberapa kelompok orang yang berisiko tinggi karena imunitas tubuhnya itu rendah. Seperti pasien HIV, DM, sama DM kencing manis itu, ya. kanker yang on kemoterapi sama gagal ginjal, bayi baru lahir, anak-anak dan lansia, sama pasien malnutrisi. Itu yang sangat berisiko. Malnutrisi itu kurang gizi gitu. Iya. Terus ada lagi kelompok yang sangat berisiko seperti kita, tenaga kesehatan yang bertugas merawat pasien TBC. Itu sangatlah berisiko. Berisiko ya berarti dokter tenaga kesehatan itu. Iya, makanya sangat berisiko kita harus tahu kalau saat penanganan pasien TBC alat perlindungan dirinya harus dipakai. Jadi resiko itu bisa kalau dengan kita mengetahui cara penularannya seperti apa sih, kita bisa menghindari resiko itu dengan cara nakes pakai alat pelindung diri. Untuk pasien bisa diberikan masker. Pasien yang berdatang yang positif dikasih masker. Gitu. Menarik tadi dijelaskan yang orang yang berisiko itu kencing manis ya. Kita juga sudah tahu kencing manis di masyarakat itu banyak sekarang ya. Berarti orang-orang kencing manis itu seharusnya juga tes TBC juga ya Mbak Alim? Iya, biasanya kalau sudah kontak dengan pasien TBC itu kita teskan. Iya. Jadi boleh ya kalau misalkan sobat ngobras ini yang punya saudara atau mungkin sakit kencing manis, gagal ginjal itu mengecekkan dirinya, boleh ya Mbak Alim? Boleh. Oke. Ya tapi untuk ini ya, untuk yang ada gejala lah paling tidak. Oh gitu. Soalnya nanti seluruh pasien yang kencing manis periksa. Akhirnya dahaknya menumpuk ya. Kan tidak bisa keluar dahak, misalnya kalau tidak memenuhi syarat dalam program itu kan tidak bisa dilakukan TCM. Setidaknya screening lah ya. Ya, screening. Sekarang ada aplikasi ya. DM yang itu yang kontak dengan pasien TB, ada keluarganya TB. Ya, nanti kan kalau itu boleh. Bisa investigasi kontak lewat. Sekarang kalau nggak salah ada alat screening lewat HP gitu ya. Menjawab pertanyaan apakah Anda batuk? Ya, nanti kesimpulannya apa? Nanti kalau screeningnya terjawab ya berarti harus tes gitu ya. Oke. Kemudian tadi Mbak Halim tadi kan menjelaskan dokter tenaga kesehatan itu beresiko ya, seperti kita ini beresiko tinggi lah terpapar bahkan menimbulkan timbul gejala TBC ya. Terus tadi juga disinggung ada TPT, terapi pencegahan tuberkulosis. Sobat ngobras ini juga ada yang tenaga kesehatan juga dok di rumah ini. Mungkin juga masih belum begitu paham apa itu TPT. Mungkin dokter David sedikit menjelaskan TPT itu apa dok? Ya, jadi untuk tadi yang saya jelaskan untuk eliminasi TBC 2030 itu strateginya pemerintah sekarang bukan hanya konsentrasi ke pasien yang sakit. Jadi yang sakit TBC aja yang diobati sampai tuntas. Karena grafik untuk eliminasinya nggak akan sampai menyentuh batas bawah. Ini harus dikombinasi dengan pemberian terapi pencegahan tuberkulosis. Jadi untuk yang pasien TB laten, namanya laten itu kan nggak kelihatan. Dia terinfeksi TBC tapi nggak kelihatan karena belum bergejala, itu namanya TB laten. TB laten juga harus diterapi.
saat keduanya ini yang sakit TBC dan yang TB laten itu diobati, itu baru penurunannya sampai ke bisa mengeliminasi TBC. Nah, ini pemerintah sudah mulai melakukannya dengan pemeriksaan apakah seorang ini pernah terinfeksi TBC dan dia itu TB laten. Nah, itu dimulai dari investigasi kontak itu. Jadi ada satu orang yang TBC paru, keluarganya, orang terdekatnya diperiksa. Pemeriksaannya dengan apa? Tes mantuk atau tuberkulin. Itu dengan memberikan suntikan di kulit ya. Jadi kalau tubuh itu bereaksi, dia akan meradang. Di reaksi kulitnya itu akan timbul undulasi atau bengkak gitu ya. Nah, itu menandakan dia terinfeksi TBC ini, tapi dia nggak bergejala, itu namanya TB laten, dan dia jadi sasaran untuk terapi pencegahan tuberkulosis. Obatnya apakah obat TBC sama dengan yang sakit TBC? Nggak sama. Kalau untuk yang sakit TBC itu ada kombinasi 4 obat ya untuk di fase awal dan 2 obat minimal, itu ada kombinasi obat. Kalau untuk yang TB laten itu 1 obat atau maksimal 2 obat kombinasi. Jadi gitu. Lebih sederhana ya dok obatnya kalau terapi pencegahan. Terapi pencegahan tuberkulosis. Berarti bisa dibilang penting ya dok itu untuk benar-benar menekan TBC itu di angka yang kalau paling kita rendah. Mau mengeliminasi TBC ya gitu. Seperti itu yang dilakukan. Kalau saya boleh tanya Mbak Alim pernah nggak dapat TPT gitu? Belum pernah ya. Jadi juga belum pernah tes mantuk. Mbak Alimnya. Iya, Mbak Alimnya. TPT di rumah sakit kita itu diberikan pada pasien-pasien yang ini ya. HIV ya. Sementara masih HIV ya. Mungkin kedepannya nih kita benar-benar seperti mencontoh negara maju ya dok, dipukul rata, cek mantok, harus TPT gitu ya mungkin. Kedepannya. Untuk negara maju itu jangankan orang sakit TBC, dapat yang terinfeksi TBC aja, mereka langsung alarmnya bunyi. Kalau kita alarmnya bunyi bergibah mulutnya maksudnya. Oke, kalau selanjutnya ini sesi pertanyaan tentang obati. Jadi kan slogannya TBC itu temukan. Kita tadi udah banyak sekali berbicara tentang bagaimana cara menemukan pasien, kemudian pengobatannya dok. Sekarang yang jadi fokus. Pengobatannya itu berapa lama dok? Kalau HIV itu kemarin di podcast 1 kan dijelaskan dokter Novita itu seumur hidup ya. Tapi kalau TBC apa juga selama itu? Ya, jadi untuk pasien TBC paru ya, kita omong TBC paru dulu ya, karena ini yang jadi concernnya. Tujuan pengobatannya itu adalah memutus rantai penularan, kemudian menyembuhkan pasiennya ini. Oh gitu. Membunuh kumannya itu. Pengobatannya itu dulu ada kategorinya, ada macam-macam ya, terutama untuk pasien yang baru kena atau yang kambuh. Ada kategori 1 untuk yang baru, ya kategori 2 untuk yang kambuh. Dan itu yang kambuh itu ada suntikannya. Tapi sekarang itu pengobatannya jadi satu macam aja. Sama. Jadi rata-rata minimal pengobatan adalah 6 bulan. 2 bulan itu kombinasi dari 4 obat TBC ini yang paling ampuh dalam segala penelitian ya. Dan itu dibantu pemerintah, program pemerintah. Jadi sobat ngopres kalau TBC terus obatnya pingin yang beli aja, nggak mau yang program, salah. Kalau beli mahal sekali. Mahal ya. Dan obat program itu karena mahal makanya ditanggung pemerintah. Gratis. Gratis. Kalau nggak gratis mesti cuma enakan aja sudah berhenti. Putus di tengah jalan. Jadi proses pengobatan TBC itu minimal 6 bulan. 2 bulan pertama itu dia membunuh kuman sebanyak-banyaknya. Jadi yang dahaknya terdeteksi positif TBC jadi harapannya jadi negatif sehingga sudah nggak menular lagi. Berarti kalau sudah 2 bulan pengobatan nggak menular ya Mbak? Harapannya nggak menular. Gitu. Sudah nggak menular. Harus kalau hasilnya sudah negatif. Ya, diperiksa hasilnya negatif. Jadi tujuan harapannya itu dari yang positif penuh dengan kuman sumber penularan diobati 2 bulan dengan kombinasi 4 obat ini
4 obat itu jadi 1 tablet yang obat program. Jadi 1 tablet itu isinya 4. Enggak satu, jadi terangkum jadi 1 obat ya, Dok. Ya, nanti disesuaikan dengan beratnya. Berat badan. Nah, jadi 2 bulan pertama itu gitu. Tujuannya untuk membunuh kuman sebanyak-banyaknya sehingga orang ini sudah nggak menularkan lagi. Loh, terus kok 6 bulan, sisanya 4 bulan itu pembersihan. Oh, gitu. Biar dia sweeping ya. Iya. Biar dia nggak ada sisa. Kalau saya biasanya menganalogikan ke pasien-pasien saya, 2 bulan pertama itu kayak kita perang. Kuman TBC-nya banyak di medan tempur itu, perangnya 2 bulan pertama itu dibom. Bom 2 bulan pertama tiap hari. Namanya bom kan nggak ada yang kecil ya, bomnya besar. Makanya jangan terus dikurang-kurangi. Mestinya minum 3 tablet, 1 tablet diminum, 2 taruh di bawah bantal. Nah, itu ya bukan jadi bom. Satunya lagi disai gitu ya. Ya, jadi dibom tiap hari selama 2 bulan, mati semua, kelihatan dari udara mati semua. 4 bulan sisanya itu kan ada yang sembunyi-sembunyi nih, kuman TBC sembunyi di gorong-gorong itu tentara darat. Kok lama sih pembersihannya kok jadi 4 bulan? Itu namanya perang, itu kan pesawat enak yang waktu pembom. 4 bulan itu yang ini angkatan darat ya. Menyisir di darat. Gorong-gorong dibakar, ditembakin. Ketemu sembunyi ini ditembakin. Lama 4 bulan. Tujuan biar nggak ada tersisa. Kalau ada kuman yang tersisa, dia bisa bilang ke markasnya TBC itu, oh ini nanti persenjataannya ini, nanti bikin tameng, bikin gini kalau mau menginfeksi lagi. Nah, itu namanya TBC kebal obat. Oh, nah, jadi kalau ada tersisa, itu nanti potensi untuk dia mempersenjatai diri sehingga nggak kebal lagi dengan obat yang awal diberikan. Oh, misalkan gini ya, Dok, kalau ibarat perang gitu ya. Pengobatan TBC tadi dibom-bom, kalau orangnya merasa gejalanya itu sudah ndak ada, berhenti. Jadi TBC-nya wah aku akan membentuk pertahanan terhadap obat ini karena kalau misalkan dibom dengan obat yang sama dia nggak kok sudah kenal sama obat kenal ya. Dia bikin proteksi, bikin tameng gitu ya. Tameng masih khusus ada sisa ya. Makanya 4 bulan sisa itu, 4 bulan ini minimal ya. Jadi 2 bulan pengobatan awal kita kenal dengan fase intensif ya. Kemudian 4 bulan itu fase lanjutannya. Bisa diperpanjang untuk kasus-kasus tertentu. Contoh diabetes, kencing manis itu diperpanjang. Jadi paling lama berapa? 9 sampai 12 total. 9 sampai 12. Ya. Berarti paling sedikit 6 bulan, paling panjang 12 bulan ya, nanti dievaluasi lagi. Untuk yang sensitif obat gitu dari. Ya, kalau yang kebal obat atau resisten obat, wah lebih susah lagi. Karena obatnya ini dicarikan kan langka ya obatnya. Dia obat yang paling kuat untuk membunuh kuman TBC, dia sudah kebal. Akhirnya dicari obat lain yang dia punya potensi untuk membunuh kuman TBC tapi dosisnya bisa dinaikkan. Atau efek sampingnya jadi banyak. Atau obatnya ganti. Obatnya beberapa obat yang potensinya nggak terlalu bagus tapi kombinasinya lebih banyak lagi. Oh, jadi lebih baik kita patuh ya, Dok, kalau sudah terinfeksi TBC pengobatannya patuh, harapannya supaya nggak resisten, nggak kebal ya, supaya pengobatannya itu simple gitu ya Mbak Alim ya. Tapi kalau di Mardiwaluyo sendiri ada ya Mbak Alim untuk pelayanan TB resisten obat ini? Ada, kita sudah mulai pelayanan TB kebal obat Desember 2023 kemarin. Oh, Desember kemarin dan sudah ada pasien. Sudah canggih nih Mardiwaluyo. Ya, alhamdulillah. Oke. Canggihnya ya ini kan membantu pasiennya biar enggak terlalu jauh ya. Kasihan kalau sampai ke Malang, ke Tulungagung. Nah, sekarang kalau jalan-jalan ya nggak usah jalan-jalan ke rumah sakit ya, maksudnya untuk dapat pelayanan TB itu cukup di Mardiwaluyo itu bisa ya ternyata. Kemudian efek samping Mbak Halim. Kalau menurut Mbak Halim yang di Poli ya melayani pasien, keluhan efek samping apa yang biasa sering muncul itu pasien pengobatan? Yang sering muncul itu adalah biasanya mual muntah itu kebanyakan, sama gatal-gatal pun jarang. Kita pelayanan di TB itu kebanyakan kan rujukan juga pasien yang sudah ada efek samping dari puskesmas dirujuk ke Mardiwaluyo. Keluhannya mual muntah terus
itu dilabkan observasi evaluasi laboratnya. Gitu. Jika sudah membaik diobati lagi nggih dokter. Ya. Fungsi livernya ya maksudnya. Fungsi liver ya. Karena terus dipantau ya, Iya, jadi dipantau terus. Jadi nggak usah khawatir Sobat Ngobras kalau misalkan minum obat itu lama gitu, dokter atau tenaga kesehatan di fasilitas itu selalu kok cek. Jadi nggak hanya di jarne kasaran ya, terus ngombein obat babahno gitu, enggak. Kita selalu memantau ya dok. Betapa baiknya ya tenaga kesehatan. Ya, itu sudah jadi program nasional. Jadi Sobat Ngobras mau berobat dimanapun untuk kasus TBC ya, pasti perlakuannya akan sama. Terus kemudian efek samping apa dok yang perlu diperhatikan? Kalau Mbak Alim tadi bilang mual itu termasuk efek samping yang serius enggak? Jadi keluhan mual itu harus ditindaklanjutin. Apakah ini ada gangguan fungsi liver? Karena rata-rata obat TBC itu kan metabolismenya di liver, ya. Dia bersifat hepatotoksik. Saat dicekkan fungsi livernya, oh normal kok. Jadi nggak ada alasan untuk menghentikan obat TBC. Lanjut kita berikan obat mualnya. Ya, sama diarahkan untuk biasanya minumnya sebelum makan pagi hari kita arahkan ke yang malam hari. Iya, 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan kalau mau tidur. Kadang lihat obat itu nggak lazim orang minum obat misalnya semakin gemuk ya. Kayak berat badannya 60 gitu kan minumnya lebih banyak daripada yang berat badannya 40. Sekitar 40, 50 itu kan minum 3 tablet dan 1 tablet obatnya TBC itu 4 FTC itu kan gabungan dari 4 obat. Jadi satu. Kan agak gede-gede. Iya. Enggak apa-apa tuh minum 3 kadang kan gitu. Nah, itu yang perlu dijelaskan ke pasien. Enggak boleh ngenyang ya Sobat Ngobras kalau misalkan ini itu tadi ingat, saya pasti ingatkan loh, ini bom, jadi harus dan semua dipakai di mana-mana memang gitu. Enggak boleh. Jadi kalau misalkan sudah dapat 3 tablet ya diminum 3 ya, enggak boleh dinyang. Jadi patuh aja saat ada keluhan, ngomong sama petugasnya. Iya, nanti diakali. Keluhan nanti diakali kok kesannya kayak gimana ya? Oh, dikasih obat yang fungsinya untuk mengurangi. Ya, nanti diobservasi apakah keluhan itu memang membahayakan apa enggak. Ya. Jadi jangan berhenti sendiri. Lebih baik tanya petugas kesehatan ya. Kadang tanya orang lain. Itu yang kadang nggak jelas ini ya, informasinya. Atau googling yang curhat aja sama Mbak Halim ya Mbak Halim. Nanti Mbak Halim tuh baik, nanti siap menjelaskan, siap mendengar, jadi pendengar yang baik ya Mbak Halim. Kemudian tadi kan dijelaskan banyak sekali terkait keluhan ya Mbak Halim. Pasti nggak segampang itulah, kita itu bisa lah ngomong pengobatan 6 bulan, 12 bulan, tapi orang yang menjalani itu wis bayangkan sehari 2 hari minum obat itu bosan loh dokter. Caranya Mbak Halim ini untuk memotivasi gimana? Sebelum pasiennya itu diinisiasi pengobatan, kita selalu meyakinkan pasien dan menjelaskan bahwa TBC itu bisa disembuhkan asalkan pasien itu patuh berobat dan tidak putus setengah jalan. Misalkan sudah berobat 2 bulan, sudah hasilnya negatif dan badan sudah tidak ada keluhan, itu jangan sampai putus berobat. Harus dilanjutkan ke fase lanjutannya, ya seperti itu. Sama keluarganya ya. Sama kita pastikan harus ada PMO, dipastikan PMO-nya apa itu sudah PMO Mbak? Pengawas menelan obat. Jadi tugasnya nanti ya di rumah mengawasi, mengingatkan, sama mengasih support. Siapa biasanya yang jadi PMO? Biasanya orang terdekat atau orang yang dipercaya disegani oleh pasien itu. Jadi peran PMO itu sangat penting sekali dalam kesembuhan pasien. Pernah nggak Mbak Halim jadi PMO pasien gitu ketika pasiennya ini tuh intinya tinggal sendiri misal, terus Mbak Halim aja jadi PMO gitu? Pernah? Belum pernah selama ini, mungkin dari puskesmas. Jadi kayak pacarnya ya Mbak Halim, waktunya minum obat. Halo, tenaga puskesmas ya. Tenaga puskesmas ya. Jadi kita karena di rumah sakit kita kan nggak punya wilayah. Jadi sering kita begitu tegak diagnosis TBC, kita alihkan pengobatannya di puskesmas. Dengan harapan begitu, seandainya pasien ini tinggal sendiri, itu puskesmas ada kadernya yang jadi PMO. Karena support PMO itu bukan mengawasi menelan obatnya aja, tapi supportnya ini loh. Iya, supportnya itu biar orang itu ndak
putus di tengah jalan. Kalau lari maraton gitu kan, wes banyak pegelnya pingin berhenti. Support orang yang di samping-sampingnya tuh, ayo. Ya, sama kayak waktu puasa gini ya. Iya. Supportnya itu sudah mau minum aja ya. Tapi kalau supportnya jangan ini gitu kan enak. Bisa sampai selesai. Kalau di sini ya mah, ayo minum aja gitu dong. Gitu ya. Tuh, tadi Mbak Alim cerita loh, ada suami istri ya. Jadi ketika suaminya ya terinfeksi TBC ini, istrinya nggak mau deket-deket. Nah itu kan sulit sekali dengan yang dijelaskan Dokter David PMO. Jadi PMO harus mendukung. Lah ini malah menjauh, itu gimana Mbak? Iya, itu maksud saya menjauh dalam artian lain. Maksudnya gitu, pasien keluarganya kan bercerita seperti itu. Kalau untuk jadi PMO tetap beliaunya yang menyiapkan. Tapi nggak mau deket-deket gitu ya. Tapi cukup menyiapkan makan dan sebenarnya ditinggal pergi. Padahal kita sudah KIE juga. Nggak apa-apa, jenengan pakai masker, pasiennya juga pakai masker. Apalagi kalau pasiennya itu sudah pengobatan 2 bulan ya, seharusnya nggak usah takut lah. Sampai 6 bulan. Tapi rata-rata kalau dijelaskan dengan baik, gimana sih perjalanannya? Apakah saat terinfeksi itu pasti sakit, itu mereka bisa menerima ya, bahwa justru saat mereka bisa menerima itu kesembuhan si pasien lebih terjamin karena ada yang support. Dia tidak stres ya, dia nggak stres, dapat dukungan. Dan ini penyakit yang bisa disembuhkan, itu yang intinya sih. Ya, lebih enak lah, penyakitnya bisa hilang, bisa sembuh. Jadi bareng-bareng. Kalau Sobat Ngobras ini saya informasikan ya, di Martiwalu itu sudah ada total 73 pasien ya tahun 2023 ya Mbak Halim. Itu sudah diobati, diantaranya itu 22 dinyatakan sembuh ya. Dan sisanya itu masih dalam pengawasan ya, masih evaluasi. Itu kiat-kiatnya bisa menyembuhkan 22 pasien tuh gimana Mbak? Ya, yang utama itu kita selalu KIE ke pasien waktu kontrol, menjelaskan tentang pengobatannya dan berpesan jika ada keluhan apapun sewaktu-waktu bisa langsung ke vaskes kesehatan. Ya, yang terdekat puskesmas enggak apa-apa, yang penting obatnya yang diminum tadi dibawa biar tahu ceritanya seperti apa, yang diminum apa saja seperti itu. Karena kalau misalkan nggak patuh juga akan jadi TBC yang awalnya sensitif sama obat jadi resisten ya dokter ya. Jadi memang harus benar-benar patuh, nggak boleh ditawar ya. Untuk segmen terakhir ini Mbak Halim ya, bisa diceritakan ke Sobat Ngobras tentang pelayanan di TB itu. Jadi bukanya hari apa, terus yang dilayani itu apa saja, mungkin apalah gitu, Mbak Halim ceritakan. Iya. Kameranya di sana Mbak. Nah. Iya. Rumah sakit Mic-nya Mbak didekatkan Mbak. Ya, rumah sakit kami, Rumah Sakit Mardiwaluyo sudah melayani pengobatan TBC sensitif obat dan TBC resisten obat. Bukanya setiap hari Senin dan Kamis. Ya, dokternya ada 2 spesialis, Dokter David dan Dokter Gandhi. Yang satu dokter umum, Dokter Sas. Ya. Perawatnya ada 2, saya dan Mas Fatkul. Oh gitu. Ya. Jadi kalau mau tes bisa di sana ya Mbak Halim ya. Terus kalau mau pengobatan TBC nanti juga bisa ya. Bisa. Evaluasi, keluhan, efek samping juga bisa ya. Bisa. Monggo masyarakat bisa dipersilahkan untuk berobat menggunakan layanan di Rumah Sakit Mardiwaluyo yang sudah terakreditasi paripurna ya Mas Ido? Iya. Otomatis itu. Kita punya moto, kesehatan dan kepuasan Anda adalah kebahagiaan kami. Itu moto kita. Semoga masyarakat juga puas dan dan sehat dalam memanfaatkan layanan yang ada di RSUD Mardiwaluyo ini. Terakhir untuk Dokter David, apa yang ditekankan ke masyarakat untuk mengakhiri tuberkulosis ini? Ya, dalam kesimpulannya. Sehubungan dengan kita memperingati Hari TB sedunia ya, kita juga mau, kan slogannya yes we can end TB. Jadi mau optimis ya. Optimis itu secara bersama-sama, bukan hanya tenaga kesehatan atau pemerintah, tapi teman-teman Sobat Ngobras itu bisa membantu, punya peran penting dengan kita sudah mensosialisasikan tentang TBC, bagaimana penyakit ini sudah dari zaman dulu ada kok nggak selesai-selesai. Kalau kita sama-sama punya komitmen untuk menyelesaikan, mengakhiri TBC itu demi keluarga sekitar yang kita
sayangi ya, pasti kita bisa mulai dari diri sendiri lah. Mengenali saat kita sudah kenal, oh gejala-gejalanya TBC paru yang paling gampang ya, karena itu paling gampang dikenali dengan gejala yang tadi kita sebutkan, batuk berdahak 2 minggu atau lebih nggak sembuh-sembuh dengan minum obat batuk, sudah ke dokter kok nggak sembuh-sembuh. Kemudian ada gejala lain, misalnya demam sumber-sumber gitu tiap malam, keringat malam, penurunan nafsu makan, ada sesak, batuk darah, itu salah satu gejala. Ada tambahan gejala itu, segera periksakan diri, atau keluarga kita ada yang seperti itu, segera periksakan diri ya, bisa ke rumah sakit kami di Mardiwaluyo atau ke puskesmas terdekat. Semua pasti otomatis saat ada gejala itu pasti akan periksanya sama dengan pemeriksaan yang standar, pemeriksaan dahak dengan menggunakan alat yang canggih TCM itu. Jadi waspada itu mulai dari diri sendiri. Mengenali gejala TBC. Saat kita menemukan gejala itu jangan takut, karena penyakit TBC itu bisa segera diobati sampai tuntas. Menemukan secara dini itu bahkan lebih bagus. Saat ada anggota keluarganya yang sakit TBC diobati, keluarga sekitarnya memeriksakan diri dengan sukarela untuk dicekkan apakah saya sudah terinfeksi TBC meskipun belum ada gejala. Nah, itu nanti ada pengobatan sendiri yang namanya TPT, terapi pencegahan tuberkulosis. Dengan cara seperti itu kita sama-sama sadar diri tentang gejala TBC dan cara mengakhirinya. Itu saya yakin optimis bisa target pemerintah 2030 itu yang sisa berapa tahun lagi ya, itu bisa terrealisasi. Amin. Gitu ya. Oh iya, mari kita hilangkan stigma di masyarakat. Itu kan masih ada stigma bahwa penyakit TBC itu adalah penyakit kutukan, penyakit guna-guna atau keturunan, padahal itu penyebabnya adalah kuman. Mari kita sama-sama berantas penyakit TBC dan ikut program pemerintah untuk eliminasi TB tahun 2030. Dan TBC itu tidak menular lewat kontak fisik ya dokter, tidak berjabat tangan, itu tidak menular. Sama tidak menular lewat bekas alat makan pasien yang sudah dicuci seperti virus lainnya ya, seperti itu. Oh, jangan terlalu takut. Paranoid. Biasanya kalau terlalu takut itu karena kurang informasinya tentang TBC. Jadi terlalu takutnya seseorang itu bikin orang yang sekitar, yang misalnya keluarga yang kita cintai sakit TBC jadi minder, akhirnya nggak mau periksa, imunitasnya jadi semakin turun karena dia semakin terpuruk ya. Ya, terima kasih Dr. David sudah menemani kita di podcast ketiga ya, Ngobras ketiga ini. Terima kasih Mbak Halim. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih. Saatnya saya closing. Kita tutup dengan tos TV, bagaimana Mas Edo? Ya, nanti bareng-bareng. Nanti saya mau membacakan puisi dulu, Mbak. Ini yang paling penting soalnya. Itu pantun Mbak Halim kalau cakep. Ini puisi. Ini romantis Mbak Halim. Oke. Temukan, obati sampai sembuh, menjadi slogan yang ampuh. Walaupun masih jauh, kita tidak boleh bersikap acuh. Sudah saatnya kita bertumbuh. Dengan program Suluh, kita akhiri tuberkulosis dengan tangguh. Selamat Hari Tuberkulosis Sedunia. Ya, kita bisa akhiri tuberkulosis. TOS TB, temukan, obati sampai sembuh.